Kali ini kita sudah berada di depan truk kren Hiab 12 ton. Ini kren tipe articulated atau tipe lipat ya. Jadi untuk cara pengoperasiannya, yang pertama dulu kita lihat di bagian dalam kabin. Yang pertama itu tentunya kita harus mengetahui dulu ini PTO. Ini PTO untuk kren ya, untuk gerak pompa. Ini main tarik. Nah seperti itu. PTO ini berfungsi untuk memutus dan menghubung pompa hidrolik yang ada di transmisi. Jadi kalau PTO-nya sudah kita masukkan, transmisi sudah terhubung ke pompa, maka pompa akan berputar. Disitulah bisa dioperasikan. Tapi saat memasukkan PTO ini kita harus injak close dan baru dimasukkan PTO. Jika tidak, ini gigi PTO yang ditransmisi bisa hancur. Dan satu hal lagi, cara masukkan PTO ini kita harus mengisi angin terlebih dahulu, karena ini PTO nya ini pakai switch, pakai solenoid, pakai angin ya, tidak manual pakai kabel tapi pakai angin. Kita harus tunggu anginnya ini mencapai melebihi 6 ya, 7, 8, 9. Dia ini 9 maksimal. Jadi kalau udah lewat dari 6 ini, itu sudah bisa kita masukkan PTO nya. Nah, angin ini berfungsi untuk kopling ya, atau close. Jadi kalau anginnya masih di bawah 6, close ini tidak bisa berfungsi, karena untuk close nya juga menggunakan booster ya, menggunakan angin. Untuk close itu memanfaatkan angin dari kompresor. Oke teman-teman, jadi kalau anginnya sudah lewat dari 6 kg per cm², kita sudah bisa injak close dan masukkan PTO. Apabila PTO nya sudah masuk, kita baru bisa mengoperasikan kren di bawah. Untuk kren ini menggunakan 3 kontrol valve. Ini kontrol valve untuk penggerak utama. Kita mulai dari yang ini kontrol valve untuk jack maupun outrigger. Jadi untuk jack dan outrigger ini bisa dari atas dan bisa dari bawah. Ini sudah terhubung kabel. Ini tanda seperti ini untuk jack, ini untuk outrigger. Ini jack depan, outrigger depan. Dan ini untuk jack pada bagian belakang. Dan sebaliknya untuk sebelah kiri ada juga sama persis. Jadi untuk jack ini, untuk jack untuk turun naik jack yang bawah ini, silinder bawah. Ini untuk outrigger yang ini. Outriggernya ada 2 section. Ini silinder hidroliknya. Jadi ini sungguh panjang. Dan ini handle untuk yang merah ini ya. Ini untuk swing. Dan ini untuk boom 1. Ini untuk boom 2.
ini untuk teleskopik. BTO angin mesin 5. Manjat, manjat. Dan untuk jack sama kontrol palap jack sama kontrol palap utama pada crane ini ada palap satu lagi di sini. Nah ini ya, kita mau memakai untuk jack, kita harus pindahkan ini terlebih dahulu. Setelah jacknya kita
selesai kita pindahkan lagi untuk pengoperasian ini ya. Jadi untuk pengoperasian ini tidak sulit, bisa dicoba. Kita raba-raba, bisa coba sikit-sikit ya, tidak sulit. Namun di sini yang sangat penting sekali dalam proses pengoperasian itu adalah memahami locat. Karena untuk kapasitas 12 ton ini itu tergantung dari jarak ambil atau posisi barangnya. Oke, kita langsung lihat dari locatnya ini. Ini ada panjang boom, ini ada maksimal beban. Ini akan kita lihat bebannya. Di sini masih terlihat jelas ada locat maksimal 12.000 kilo dengan panjang boom 2,1 meter. Kalau 4,2 meter 6.600 kilo. Tambah lagi panjangnya 4,7 6.000 atau 6 ton. Tambah lagi 6,3 meter itu menjadi 4.350. Kalau panjang 7,9 menjadi 3.350 kilo. Kalau sudah panjang teleskopnya sampai 9,7 2.660. Ini 11 meter ini berapa ini, nggak bisa kita lihat. Kita lihat di bagian sebelah. Nah, ini yang tadi panjang 11,5 meter itu 2.200, 2 ton 200 ya. Jelas juga hasil kamera dari pemandangan saya. Ini sudah pudar, jadi sudah tidak jelas lagi. Panjang 15,2 meter itu 1 ton 320. 1 ton 820. Panjang 17 meter itu 1 ton 500. Ini kurang jelas lagi ini. Kita lanjut yang ini. Ini 19,1 meter, itu bebannya harus 1.260 kilo. Ini kita 21 meter, jadi bebannya 10.060 atau 1 ton. Panjang 22,9 meter, ini meter, beratnya 870 ya. Kalau full 22,9 itu 670 kilo. Ini ada locat. Jadi keren ini untuk boomnya panjang 22 meter sama play-jib yang ada di bagian depan ya, sangat panjang ya. Ini lihat sini 22,9 meter, ini sama play-jib. Ini sudah pudar ya, sudah nggak jelas. Oke teman-teman ya, jadi cukup itu aja videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan apabila teman-teman sudah memiliki SIM ya, SIM B, teman-teman bisa mengoperasikan ini. Kalau untuk cara pengoperasian ini bisa diraba, bisa teman-teman coba. Tapi kalau untuk locat ini harus teman-teman pahami. Dan untuk instruksi juga harus teman lihat seperti ini. Ini ada pekerjaan critical lifting. Ya, ini maksudnya ini pekerjaan dekat dengan arus listrik atau tiang listrik. Lalu ini jangan diletakkan boom di atas beban. Nah, seperti ini tidak boleh nih teman-teman ya.
Kalau ini posisi untuk bergerak. Di sini ada SOP-nya untuk bekerja di dekat power line atau dekat tiang listrik ini. Ya, yang pertama itu pastikan daerah kerja kren maupun posisi yang mungkin dari bagian kren atau beban selalu berada di luar jarak aman minimum seperti tabel berikut, seperti gambar berikut ini. Kedua, posisi kren berdiri pada tanah yang kokoh dan rata. Pastikan stabilitasnya agar tidak terguling. Ini untuk kondisi tanah harus dipastikan harus kokoh, karena kalau jacknya terbenam dia teleskopiknya bisa menimpa dari tiang listrik atau tabel listrik. Selanjutnya, siapkan lifting plan. Setidaknya menunjukkan gambar tampak atas, tampak samping, dan posisi kren, arah gerak dan jaraknya. Oke. Kita lihat untuk SOP singkat untuk mobil kren ready for traveling ya. Sebelum berjalan, suatu mobil kren harus dalam keadaan ready for traveling, yang meliputi: pertama, pastikan semua barang di atas harus terikat kuat dalam kondisi stabil, ya, harus imbang. Ya, artinya ikat dari barang harus kuat dan harus seimbang. Yang kedua, pastikan semua beban berlebih atau baik tinggi, lebar dan panjangnya memenuhi aturan yang ada, ya, sesuai dengan locat, ya, sesuai dengan locat yang sudah kita lihat tadi, ya. Ketiga, pastikan boom tidak bertumpu pada beban, ya. Letakkan boom pada boom rest dan diikatkan ke pengikat yang tersedia dengan sling dalam keadaan sedikit kencang. Jadi karena kren ini tidak menggunakan sling, di sini menjelaskan untuk boom tidak boleh diletakkan pada beban, ya, atau barang. Nah, seperti ini, seperti gambar ini. Dan yang terakhir itu masukkan semua extension dan jack dari outrigger, ya. Kalau sudah selesai kerjaan, ya, itu kita kembali lagi memasukkan atau melipat kerennya. Gunakan handle di sisi yang sama ketika memasukkan extension di bagian horizontal dan outrigger. Dan pastikan semua outrigger yang sudah masuk itu dalam kondisi terkunci dan tidak bergerak-gerak. Nah, ini maksudnya ini untuk outrigger kalau sudah dimasukkan pastikan sudah terkunci seperti ini. Jadi saat traveling ini tidak akan lepas. Kalau terlepas ini bisa nabrak, dia bisa keluar sendiri, ya, dan nanti akan bisa menjadi kecelakaan. Dan untuk swing dari kren hiap ini, ya, nah ini kita lihat ini ada lambangan slewing kren, slewing stop. Ini dia tidak bisa berputar untuk 360 derajat, ya. Dia ada titik berhentinya. Dan yang sangat penting sekali dalam pengoperasian kren ini, untuk cooler, teman-teman harus bisa memastikan kalau cooler ini dalam kondisi hidup saat dioperasikan, ya. Jadi kalau mati, ya, harus dihidupkan terlebih dahulu, karena ini bisa menyebabkan overheat pada sistem hidrolik. Apalagi ini
kren 12 ton ya. Pompanya sangat besar, jaga cepat panas. Jadi kalau sudah ada cooler ini, kalau coolernya tidak berfungsi ya, sistem hidrolik atau oli hidrolik jadi overheat dan tidak bisa lagi dioperasikan. Jadi kalau saat proses angkat beban, barangnya gantung, terjadi masalah overheat, itu sangat bahaya ya. Kren tidak bisa dioperasikan, tidak bisa gerak, walaupun handle sudah kita mainkan tapi dia tidak akan gerak sama sekali. Oke teman-teman, jadi cukup itu aja tentang video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya Diki Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya teman-teman.